warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 10 MIPA 2 akan menjelaskan materi tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Sregar. Perkenalkan, nama saya Ida Purnama. Perkenalkan, nama saya Muhammadiyah Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Adida Ramadhani Anwar. Perkenalkan, nama saya Asriani Anissa Basri. Dan perkenalkan, nama saya Andi Wai Mustafa. Inilah penjelasan dari kelompok kami. Saya akan membawakan materi tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Kedatangan Islam ke Nusantara memiliki 3 teori. Teori yang pertama, Gujarat. Sarjana-sarjana Barat, kebanyakan dari negeri Belanda, mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Letaknya sangat strategis, berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Pedagang Arab yang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melebar sejak awal tahun Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Bishnapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur. Pendapat J. Bishnapel kemudian didukung oleh Christian Nugroyer dan J.P. Mukweta pada tahun 1912. Argumentasinya didasarkan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat 1919 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Mukweta kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Materi yang kedua, Hussein Jayadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran sekarang. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman di Sumatera Barat dan Bengkulu. Materi yang ketiga, Buya Hamka atau Haji Abdullah Malik Al-Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Senada dengan pendapat Hamka, teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah dikemukakan oleh Anthony H. Jones. Menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke kepulauan Indonesia. Kaum ini biasanya mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan motivasi hanya pengembangan agama Islam. Saya akan membawakan materi Islam dan jalur perdagangan antar pulau. Kepulauan Indonesia memiliki laut dan daratan yang luas. Para nelayan pergi melaut dan pulang membawa hasil tangkapannya. Begitu juga di pelabuhan, terlihat lalu lalang kapal yang memuat dan membongkar barang.
laut berfungsi sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar suku bangsa di Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Sejak dulu mereka sudah mengenal teknologi arah angin dan musim untuk menentukan jalur pelayaran dan perdagangan. Kapal yang berlayar ke selatan menggunakan musim utara dalam Januari atau Februari dan kembali lagi pulang jika bertiup dari selatan dalam Juni, Juli atau Agustus. Angin musim barat daya di Samudra Hindia adalah April sampai Agustus. Berdasarkan data arkeologis seperti prasasti-prasasti maupun data historis berupa berita-berita asing, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia sudah dimulai sejak abad pertama Masehi. Jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan Kerajaan Sriwijaya dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, India, dan Cina, terutama berdasarkan berita-berita Cina, telah dikaji antara lain oleh W. Walters pada tahun 1967. Demikian pula dari catatan-catatan sejarah Indonesia dan Malaya yang dihimpun dari sumber-sumber Cina oleh W. P. Groeneveld telah menunjukkan adanya jaringan-jaringan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dengan berbagai negeri, terutama dengan Cina. Kontak dagang ini sudah berlangsung sejak abad-abad pertama sampai dengan abad ke-16. Adanya jalur pelayaran tersebut menyebabkan munculnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota pusat kesultanan dengan kota-kota bandarnya pada abad ke-13 sampai abad ke-18. Berdasarkan kehadiran sejumlah pedagang dari berbagai negeri dan bangsa di Samudra Pasai, Malaka, dan bandar-bandar di pesisir utara Jawa, sebagaimana diceritakan Tom Pires, kita dapat mengambil kesimpulan adanya jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan antara beberapa kesultanan di Kepulauan Indonesia, baik yang bersifat regional maupun internasional. Sejak abad ke-8, Arab mulai masuk ke Kepulauan Indonesia dalam rangka perjalanan ke Cina. Meskipun hanya transit, tetapi hubungan Arab dengan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia terjalin secara langsung. Itu atau Ambon menjadi pelabuhan yang menampung komoditas cengkeh yang datang dari Huamual atau Seram Barat. Sedangkan komoditas pala berpusat di bandar. Semua pelabuhan tersebut umumnya didatangi oleh para pedagang Jawa, Cina, Arab, dan Makassar. Kehadiran pedagang itu mempengaruhi corak kehidupan dan budaya setempat. Antara lain ditemui bekas koloninya seperti Maspait atau Majapahit, kota Jawa atau Jawa, dan kota Mangkasare atau Makassar. Pada abad ke-15, Sulawesi Selatan telah didatangi pedagang Muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera. Dalam perjalanan sejarahnya, masyarakat Muslim di Goa, terutama Raja Goa Muhammad Said dan putra penggantinya Hasanuddin, telah menjalin hubungan dagang dengan Portugis. Zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam, sistem jual beli barang masih dilakukan dengan cara barter. Sistem barter dilakukan antara pedagang-pedagang di daerah pesisir dengan daerah pedalaman, bahkan kadang-kadang langsung kepada petani. Di beberapa kota pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam telah menggunakan mata uang sebagai nilai tukar barang. Mata uang yang dipergunakan tidak mengikat pada mata uang tertentu, kecuali ada ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah setempat. Kemunduran perdagangan dan kerajaan yang berada di daerah tepi pantai disebabkan karena kemenangan militer dan ekonomi Belanda dan munculnya kerajaan-kerajaan agraris di pedalaman yang tidak menaruh perhatian pada perdagangan. Mengapa Islam mudah diterima di Indonesia? Islam mudah diterima di Indonesia karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 1. Syarat masuk Islam yang mudah. Islam bisa cepat diterima oleh masyarakat Indonesia adalah persyaratannya yang bagi mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat.
disebarkan dengan cara damai, tidak memerlukan kekerasan maupun pemaksaan. Para penyebar agama Islam di tanah Indonesia justru menggunakan cara damai dan aman. 3. Islam tidak mengenal kasta. Islam sebagai agama yang dihormati oleh Allah memiliki pandangan bahwa seluruh manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama. 4. Ibadah yang sederhana. Tak hanya masalah syarat masuk yang mudah, faktor lain yang menyebabkan Islam bisa cepat diterima oleh warga masyarakat Indonesia adalah proses ibadah yang sederhana dan mudah. 5. Syariat Islam bersifat fleksibel. Islam mudah diterima masyarakat Indonesia karena syariat atau peraturannya yang bersifat fleksibel dan tidak kaku. 6. Tentunya Kerajaan Majapahit. Majapahit sebagai kerajaan yang menganut agama Hindu dan Buddha, menyebabkan masyarakat juga menganut agama tersebut. Dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit, menyebabkan penyebaran agama Islam menjadi lebih mudah. 7. Disebarkan melalui kesenian. Indonesia memiliki beragam suku dan kesenian yang berbeda. Para penyebar agama melakukan akulturasi agama Islam dan kesenian yang berkembang. 8. Memiliki nilai yang sama dengan sifat masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki filosofi untuk membantu sesama. Nilai tersebut sama persis dengan inti sari dari agama Islam, yaitu saling tolong-menolong. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.